Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita semua sehat, amin. Kita semua dalam perlindungan Tuhan, puji Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu hadirkan tabut Allah dimanapun kita berada. Hadirkan tabut Allah dimanapun kita berada. Nah, artinya dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan tabut Allah gitu kan. Nah, kita buka di dalam 2 Samuel 6 ayat yang kedua. 2 Samuel 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Nah, Bapak Ibu, saya percaya pasti setiap kita sudah mendengarkan ya khotbah dari gembala kita. Yang belum, silakan mendengarkan karena itu sangat jelas sekali. Pak Ishak menjelaskan tentang tabut Allah dan itu sangat jelas dan detail sekali. Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali di YouTube ya. Nah, kembali kalau kita lihat di ayat ini Bapak Ibu dalam 2 Samuel 6 ayat yang kedua. Di ayat terakhir di sana dikatakan apa? Untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Nah, saya akan garis bawah ini, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Semesta alam itu atau Yehova Sabot artinya apa? Dia yang membentuk gunung-gunung. Allah sendiri yang membentuk gunung-gunung. Dia yang menciptakan angin, yang memberitahu kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar, dia membuat kegelapan dan berjejak di atas kaki bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Nah, kita lihat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita punya Yesus yang dahsyat. Dia yang bertahta di atas kerubim. Nah, kalau kita lihat tabut Allah itu melambangkan apa Bapak Ibu? Tabut Allah itu melambangkan kehadiran langsung dan kemuliaan Allah. Kehadiran langsung dan kemuliaan Allah. Nah, saya akan bacakan dulu inti pesannya. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah kita sudah tidak hidup di era di mana tabut Allah harus dibawa secara fisik. Agar Tuhan melawat umatnya. Namun Tuhan mau kita memahami prinsip penting. Membawa kehadiran Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kita sebagai umatnya. Yaitu dengan apa? Memahami prinsip korban persembahan. Atau penyembahan yang tulus. Karena apa? Karena dia adalah raja. Memahami jalinan keintiman yang harus dibangun. Nah, ini apa? Seperti Daud kan? Seperti Daud yang selalu melibatkan Tuhan di setiap aspeknya. Nah, kalau kita lihat melalui pesan Tuhan ini, Tuhan mau kita menyadari bahwa Allah, bahwa Tuhan itu adalah yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah yang mengasihi umatnya. Dia mengasihi umatnya, dia rindu memberkati umatnya. Artinya gini, dia tidak menahan-nahan berkatnya. Ketika Tuhan memberkati umatnya, dia akan kasih berkat. Namun masalahnya respon daripada kita seperti apa kan. Nah, kemarin Pak Ishak sampaikan 2 poin ya. Beberapa prinsip tentang menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada adalah yang pertama, tidak memperlakukan Tuhan sebagai suatu benda, melainkan sebagai pribadi yang merindukan jalinan hubungan. Nah, itu poin yang kedua dari Pak Ishak. Tidak menyerah ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Dia adalah Tuhan yang siap mengajarkan. Nah, pagi ini saya akan sampaikan 2 poin Bapak Ibu.
Beberapa prinsip tentang menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada adalah, yang pertama kita buka dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-17. 2 Samuel 6 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, tabut Tuhan itu dibawa masuk, ya kan? Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, poin yang pertama yaitu prinsip tentang menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada. Yang pertama adalah jadikan Tuhan satu-satunya pusat kehidupan. Jadikan Tuhan satu-satunya pusat kehidupan. Nah, artinya dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saya berada, apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita kerjakan, bahwa Dia adalah pusat kehidupan kita. Artinya bicara tentang pusat kehidupan tidak dilihat oleh keadaan. Keadaan apapun yang kita alami, Tuhan tetap pusat kehidupan kita gitu loh. Nah, untuk menghadirkan tabut Allah Bapak Ibu, untuk menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada, ternyata enggak segampang itu ya. Ternyata ada harga yang harus dibayar. Ternyata ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan sampai kita gini menghadirkan benar-benar tabut Allah itu sendiri. Tidak sekonyong-konyongnya tabut Allah itu ada. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita ya orang-orang percaya. Perjalanan kehidupan kita itu tidak selalu mulus ya kan. Tidak selalu nyaman. Pasti ada yang namanya satu rintangan, pasti ada yang namanya tantangan, pasti ada namanya sesuatu yang harus kita hadapi di depan sana yang akan menghadang kita. Nah, untuk kita menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada, kita sebagai orang percaya gini, kita harus selalu apa? Berpusat pada Kristus. Karena gini, tantangan yang kita hadapi, kita bisa mengalihkan pusat kita loh kepada Tuhan. Problema yang kita hadapi, kita bisa beralih kepada yang lain. Kenapa orang percaya gini Bapak Ibu, seringkali sulit untuk menghadirkan tabut Allah dalam kehidupannya. Karena gini, ada pusat yang lain dalam kehidupan orang percaya tersebut gitu loh. Mungkin orang-orang pintar, dia berpusat mungkin selain kepada Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Ada yang lain, mungkin orang-orang pintar, mungkin tukang-tukang ramal, mungkin berhala, adat istiadat. Ini kan sangat mengerikan sekali gitu loh. Kita menyembah, kita tahu kepada Allah yang begitu dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kita masih mengharapkan kepada apa? Berhala. Yang notabene mungkin menjadi tanda kutip pusat kehidupannya. Masih berharap kepada dia, masih berharap, masih mengharapkan sesuatu. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mau menghadirkan tabut Allah itu dimanapun kita berada. Sedangkan gini loh, setiap kehidupan kita termasuk saya, kita disorot banyak orang. Orang lain akan melihat kehidupan kita, orang-orang percaya. Nah, seringkali adat istiadat juga. Adat istiadat seringkali mengecohkan setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Karena apa? Karena udah terbiasa.
Udah terbiasa karena sering dilakukan dari dulu sampai sekarang jadi habit akhirnya. Akhirnya jadi terbiasa, udahlah biasa-biasa aja. Gak ada masalah kok. Nah ini yang menjadi introspeksi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin selama ini kehidupan kita mungkin Tuhan bagaimana sih kok sulit sekali untuk menghadirkan tabut Allah dalam kehidupanku, dalam rumah tanggaku. Mungkin ini menjadi introspeksi dalam kehidupan kita masing-masing termasuk saya. Mungkin ada sesuatu yang harus kita buang. Harus sesuatu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Nah, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan artinya apa? Artinya gini, kita mempraktekkan nilai-nilai kehidupan Yesus. Apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan Yesus itu? Yang ada dalam firman Tuhan. Dan kita apa? Melakukannya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita mempraktekkan dan melakukannya. Kalau itu sebagai pusat, Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Nah kalau kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima, di sana dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nabi berbicara tentang berpusat pada Yesus, maka hal yang pertama yang harus kita sama-sama lakukan adalah gini. Kita harus hidup dalam ketaatan. Kalau menjadikan ini Yesus sebagai pusat kehidupan kita, kita harus kita harus belajar taat. Lalu apa? Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu, melakukan persekutuan, ibadah dengan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, kita harus beriman sungguh-sungguh. Artinya gini, ketika kita beriman sungguh-sungguh bahwa itu Yesus adalah pusat kehidupan saya. Artinya gini, kita menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Jadikan Tuhan satu-satunya pusat kehidupan. Yang kedua, beberapa prinsip tentang menghadirkan tabut Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, di dalam 2 Samuel 6 ayat yang kelima, dan kita lompat ayat ke-14 ya. Demikian firman Tuhan, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Garis bawahi Bapak Ibu. Dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Kita lihat ayat ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nah garis bawahi lagi. Sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Nah poin yang kedua yaitu, jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan dalam hidup kita. Pusat penyembahan. Nah kalau kita lihat arti daripada sekuat tenaga dalam bahasa lainnya itu terjemahan lainnya. Sekuat tenaga itu penuh semangat Bapak Ibu. Sekuat tenaga itu seluruh. Sekuat tenaga itu segenap kekuatan, seluruh tenaga penuh dengan semangat. Nah ini kan yang dilakukan Daud. Ketika Daud tahu bahwa Obed-Edom diberkati seisi rumahnya, dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan. Nah artinya gini Bapak Ibu, ketika Tuhan menjadikan pusat penyembahan dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, di hari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Bagaimana untuk menjadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan? Nah artinya gini, ketika kita datang kepada Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita punya masalah, ya enggak? Setiap kita punya mungkin beban hidup, itu pasti ada. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, enggak salah. Tuhan tolong saya, Tuhan saya punya beban hidup. Tuhan saya punya masalah kehidupan dalam hidup saya. Itu gak salah Bapak Ibu. Tetapi yang utama gini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang menyembah.
Tuhan. Kita datang dengan segenap hati, Tuhan, Engkaulah Allahku. Tuhan, Engkaulah Yesus Rajaku. Engkaulah kekuatan dalam hidupku. Aku mau bermazmur bagi Engkau. Nah, seringkali gini kan, kita menyepelekan dalam arti kutip ya, menyepelekan Tuhan yang sebenarnya gini. Saya waktu di BRI sempat ada hamba Tuhan berkata, ketika pagi-pagi hari datang, Tuhan Yesus sebenarnya sudah ada di depan mimbar. Dia sudah menunggu anak-anaknya untuk mereka datang kepada Dia. Dia sedang menunggu. Dia siap memberkati umatnya. Dia siap menolong umatnya. Dia siap memimpin umatnya. Nah, tapi sayangnya gini, ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, kita sibuk dengan apa? Pergumulan kita. Tuhan tolong saya ini, Tuhan ini gimana ini? Tuhan tolong beban saya. Kita lebih sibuk dengan apa? Dengan diri kita sendiri. Sedangkan di depan kita ada Tuhan yang siap memberkati. Artinya gini, kita harus fokuskan hidup kita. Penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat perikop ini ya Bapak Ibu, yang ke-14 kan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dan kain lenan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, Mikal, dia kan merendahkan Daud ya, ayat yang ke berapa itu? 21 dan 22. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Nah, kadang-kala gini ya, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjadi pusat penyembahan kita harus siap malu. Kadang-kadang kita kepenuhan roh, kadang-kadang kita suka menahan-nahan, iya gak? Aduh, malu dengan sisi sebelah kanan kiri aku. Malu. Nah, saya ingat Bapak Ibu waktu saya di Proskuneo ya, itu pertama kali saya dipenuhkan. Saya merasa kepenuhan Roh Kudus itu ketika saya di Proskuneo. Ketika itu saya menyembah, kami semua menyembah dalam ibadah malam jam 7 malamnya. Kami menyembah Tuhan. Benar-benar kami merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat. Dan ketika hadirat Tuhan itu turun atas setiap kami masing-masing, saya udah lupa dengan kiri kanan. Bukan, saya terus menyembah kepada Tuhan berbahasa roh. Dan saya rebah. Saya udah gak malu lagi. Saya cuma ingin Tuhan, Engkaulah pusat penyembahan dalam hidupku. Saya ingin mengalami Engkau lebih lagi dalam hidupku. Saya rebah, saya jatuh. Mungkin secara daging malu kan. Ngapain jatuh. Sambil berteriak-teriak berbahasa roh, mungkin manifestasi. Nah, kita harus siap Bapak Ibu. Menyembah. Jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan dalam hidup kita. Tuhan yang utama. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhanlah pusatnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, makna dari tabut Allah itu sendiri apa? Makna dari tabut Allah adalah gini Bapak Ibu. Menjadi sebuah pengingat bagi kita. Menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa gini, sejak awal Tuhan ingin. Tuhan rindu, Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Dia ingin apa? Sebuah hubungan yang intim dengan manusia. Dia ingin sebuah hubungan yang intim dengan manusia di mana gini, Tuhan ambil bagian dari dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ketika saya menyimpulkan ini, wah luar biasa banget ya. Makna tabut Allah itu. Dia ingin apa? Berbicara langsung dengan umatnya. Dia ingin berbicara kepada kita, setiap kita. Dia ingin mendengarkan kita, mungkin keluhan kita, mungkin penyembahan kita.
Dia rindu ingin memberikan pertolongannya. Dan bahkan gini, berperang ganti kita untuk memberikan apa? Kemenangan. Nah itu, tabut Allah. Hadirkan tabut Allah dimanapun kita berada. Sebenarnya gini, Tuhan mau kasih pertolongan. Tuhan mau kasih gini, kemenangan atas setiap kehidupan kita. Tuhan mau apa? Tuhan mau bicara atas setiap kehidupan kita. Tuhan mau ingatkan apa? Melalui tabut Allah, Tuhan mengingatkan gini. Tuhan ingin sekali berada di dekat kita. Karena kenapa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Nah biarlah Bapak Ibu pagi hari ini, hadirkan tabut Allah dimanapun kita berada. Hal yang harus kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah, yang pertama adalah, jadikanlah Tuhan satu-satunya pusat kehidupan. Lalu yang kedua, jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan dalam kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan gini, Tuhan rindu selalu bersekutu dengan umatnya. Tuhan rindu selalu apa? Selalu intim dengan umatnya. Karena apa? Dia ingin memberikan kemenangan. Dia ingin memberikan satu apa? Kelepasan, pertolongan dalam setiap kita. Dan kita jangan lupa bahwa kita dilihat dan disorot banyak orang. Dan kita harus menjadi saksi dan duta kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.